Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igdanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla hiramika wa sihhataka qabla fakrika wa gina'aka qabla fakrika wa faragaka qabla syukrika wa hayataka qabla mautika. Rahu al-Hakim. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wadhiran min ahli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa Qatrun Nada Media dimanapun antum semua berada, rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita memasuki fase ketiga yang sering dikenal asrul awakhir, yang dikenal juga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwasanya Ramadan itu memiliki 3 fase. Yang pertama yang disebut faslur rahmah, faslu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kedua yang kita kenal faslu maghfirah, fase yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini, hari ini, detik ini kita memasuki fase ketiga, yaitu izkum minan nar, terbebas dari api neraka. Pemirsa Qatrun Nada Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat 1442 Hijriah atau 14 abad setengah kurang lebih. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semua. Ada 2 tipe manusia pada saat ini yang sering kita dapatkan. Tipe yang pertama adalah tipe manusia yang merasa sudah banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tipe yang kedua adalah tipe manusia yang merasa untuk beribadah kepada Allah bermalas-malas. Artinya menunda-nunda dalam hal ibadah kepada Allah. Pemirsa Qatrun Nada Media rahimakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada manusia tipe pertama, manusia yang merasa ibadahnya sudah banyak kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Ketika dalam satu halaqah bersama para sahabat, baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah engkau sekalian tahu
tentang orang-orang yang bangkrut? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina la dirhama lahu wa la mata'. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut fina di antara kita yaitu adalah la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang tidak memiliki dirham, uang, wala mata' dan tidak memiliki harta, ya Rasulullah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa kadhaba hadha wa akala mala hadha ila al-akhir. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai para sahabat, orang yang bangkrut min ummati dari umatku, kata baginda Rasul, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti di hari kiamat, bisolatin, mereka membawa pahala salat, wa siyamin, mereka membawa pahala puasa, wa zakatin, mereka membawa zakat, wa ya'ti qad syatama hadha, tetapi mereka masih seringkali mencaci, memaki, wa qadzaba hadha, menuduh, wa akmala hadha, memakan hak-hak yang bukan haknya, wa daraba hadha, memukul orang lain. Kata baginda Rasul, wa hadha min hasanati wa hadha min hasanati, ini dari kebaikanmu dan ini dari kebaikanmu. Allah akan berikan kepada orang-orang yang ia caci. Allah akan berikan kepada orang-orang yang ia maki. Allah akan berikan kepada orang-orang yang ia tuduh, yang ia pukul, yang ia akan makan hartanya. Fa in faniyat, kata baginda Rasul, jika seandainya kurang hasanatuhu, daripada kebaikan orang yang mencaci tadi, ukhidha min khotoyahum, maka Allah akan mengambil dari kejelekan-kejelekan, keburukan, maksiat-maksiat orang yang mencaci, ya, orang yang dicaci. Kemudian faturhaj ilaih, Allah akan lemparkan kepada orang yang sering mencaci, faturhaj finnar, kemudian Allah lemparkan ke dalam api neraka. Pemirsa Qutnada Media rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa belajar bahwasannya jangan pernah kita merasa memiliki pahala, nilai-nilai ibadah yang baik. Kita bangga dengan puasa kita, kita bangga dengan sholat kita, kita bangga dengan zakat kita, kita bangga dengan puasa kita yang bukan hanya Ramadan kita puasa, kita bangga dengan sholat kita yang bukan hanya sholat yang wajib kita kerjakan, sunnahnya kita kerjakan, duhanya kita kerjakan, tahajudnya kita kerjakan, witir, awabinnya kita kerjakan. Kita kadang bangga dengan hal itu, tetapi hati-hati wahai saudaraku. Kata baginda Rasul mengingatkan, jangan pernah kita berbangga dengan ibadah yang telah kita lakukan, tetapi kita tidak menjaga sesuatu yang bisa merusak pahala daripada ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mencaci orang, jangan sampai kita memaki seseorang, jangan sampai kita menuduh seseorang, apalagi kita memakan harta seseorang. Karena apa? Baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, orang yang mencaci, orang yang menuduh, orang yang memakan harta orang lain, kata baginda Rasul, nanti yaumal qiyamah akan menjadi orang yang bangkrut. Dengan apa bangkrutnya? Dengan akan diambilnya kebaikan-kebaikannya berupa sholatnya, berupa puasanya, berupa zakatnya. Allah akan ambil, kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang terzolimi tadi. Bukan hanya itu, kalau seandainya kebaikannya habis, maka Allah akan ambil kejelekan orang yang dihina, kejelekan orang yang dituduh, kejelekan orang yang dimakan hartanya, kemudian Allah lemparkan kepada orang yang mencaci, orang yang memaki, kemudian setelah itu Allah lemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa Qutnada Media rahimakumullah, di momen Ramadan kali ini kita dilatih untuk bisa menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Kita dijaga untuk tidak mencaci, kita dijaga untuk tidak memaki,
kita dijaga untuk tidak memakan hak-hak orang lain, dan kita tidak sampai untuk memukul apalagi membunuh orang lain. Pemirsa rahimakumullah, ini pesan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya bagi orang-orang yang merasa pahalanya sudah banyak, ibadahnya sudah banyak, tetapi tidak menjaga lisannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangkrut, kata baginda Rasul, yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala sedekah, tetapi sia-sia karena kita berbuat demikian. Kita berbuat mencaci, kita memaki orang lain, kita menuduh orang lain, kita memakan harta orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa Qatuna dan media rahimakumullah. Yang kedua, tipe orang yang selalu menunda dalam hal ibadah. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat kepada kita 14 abad yang lalu. Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla hiramika." Jagalah sesuatu sebelum datang sesuatu, atau jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, kata baginda Rasul, sababaka qabla hiramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya Allah menjadikan kamu lemah, kemudian Allah menjadikan kamu kuat, kemudian lagi Allah menjadikan kamu lemah. Kata lemah, kemudian kuat, kemudian lemah kali ini merupakan satu gambaran. Manusia diciptakan mulai dari lemah. Bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu kuat. Kuat ini berada di tengah, berarti gambaran merupakan kekuatan adalah ada pada masa remaja, ada pada masa pemuda. Kemudian dalam ayat yang melanjutkan, dan Allah kemudian menjadikan kamu lemah. Artinya gambaran ini gambaran yang ketiga, fase di mana manusia menjadi tua sehingga lemah. Pemirsa rahimakumullah, jangan sia-siakan masa mudamu untuk selalu mengejar urusan-urusan dunia saja, tetapi lupa dengan hakikat bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam Quran surat Yasin Allah sebutkan, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun." Bahwasannya ketika umur sudah berkurang, maka semuanya akan berkurang. Mata yang tadinya melihat jelas kemudian mulai merabut. Telinga yang dahulu mendengar dengan jelas tetapi sekarang mulai tuli. Kulit yang dulunya kencang sekarang mulai keriput. Ini tanda bahwasannya umur kita semakin menua. Semakin menua dan semakin lemah. Oleh karena itu saudaraku, jangan sampai masa muda ini kita habiskan dengan urusan dunia, tetapi lalai dan hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pemirsa rahimakumullah, ketika datang masa sehat, kita terkadang sama lupa kepada hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika datang masa sakit, bawaannya kita selalu ingin beristighfar, memohon ampun kepada Allah, selalu ingat Allah. Ini yang kata baginda Rasul, nikmat yang merusak. Nikmat yang membuat kita lalai. Apa dalam sabdanya? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata baginda Rasul, ada 2 nikmat, yang mana nikmat ini terkadang sering membuat lalai, dan oleh karena banyak manusia yang tertipu akan 2 nikmat ini. Apa kata baginda Rasul? Sihah wal farag. Masa sehat dan masa sakit. Mohon maaf, masa lalai. Hadirin pemirsa rahimakumullah, marilah sama-sama kita
bersyukur kepada Allah, nikmat diberikan kesehatan oleh Allah. Kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai nikmat sehat ini kita terlena, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ketika Allah berikan nikmat sakit, kita baru ingat kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diantaranya kata baginda Rasul, orang yang lalai dalam hal ibadah. Kemudian yang kedua, farad, kelalaian. Kita sering berpikir ketika kita dalam keadaan sibuk, kita sering mengandai-andai, ya Allah, seandainya saya tidak sibuk, saya akan beribadah kepada Allah. Seandainya saya tidak sibuk, saya akan melakukan sholat sunnah. Seandainya kalau saja tidak sibuk, saya akan berpuasa. Tetapi ketika Allah berikan nikmat kekosongan, nikmat ketenangan, apa yang diucapkan tadi menjadi lupa. Oleh karena itu Rasul SAW telah memprediksi 14 abad yang lalu, dua nikmat ini, hati-hati dengan dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat kekosongan. Kemudian melanjutkan hadis baginda Rasul SAW yang ketiga, wa ghinaaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kita walaupun belum merasa menjadi orang yang kaya, tetapi mudah-mudahan Allah berikan kecukupan dalam hidup kita. Dan marilah sama-sama kita manfaatkan masa cukup kita ini dengan hal-hal yang baik. Berbagi kepada sesama, memberikan sesuatu kepada orang lain. Jangan sampai dengan masa yang baik ini kita lupa dengan saudara-saudara kita. Barulah ketika datang masa fakir kita ingat dengan saudara-saudara kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran tentang keadaan orang-orang yang berada di alam kubur. Apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Gambaran orang-orang yang ada di alam kubur, ya Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku, laula akhirtani ila ajalin qarib, seandainya engkau mundurkan saja barang sedikit ajalku, fa asaddaqu, mereka berkata saya akan bersedekah ya Rabb, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa sedekah? Kenapa tidak berpuasa? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak sholat yang disebutkan oleh orang-orang yang sudah di dalam alam kubur? Karena sedekah itu sesuatu hal yang tidak membutuhkan sesuatu yang lama. Kalau sholat kita mesti niat, kita mesti wudu, kita mesti takbiratul ihram, kita membaca surat Fatihah, membutuhkan waktu yang lama. Kalau puasa, kita mesti sahur, kita mesti menahan sesuatu dari pagi sampai petang. Tetapi kalau sedekah tidak membutuhkan waktu lama, tapi membutuhkan keikhlasan yang luas. Oleh karena itu, gambaran bagi orang-orang yang ada di dalam kubur, fa'asaddaku, saya akan bersedekah ya Allah. Saya akan bersedekah ya Rabb, wa akun minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita menjadi umat-umat yang lalai, yang selalu menunda-nunda dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang matimu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, Rasul bersabda, al-kais man dana nafsuhu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata baginda Rasul, adalah orang yang mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan bekal di dalam hidupnya untuk datang menjemputnya ajalnya. Hadirin pemirsa Qutran Madiyah rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan kepada kita semua, berpesan kepada kita yang selalu menunda-nunda dalam hal ibadah. Jangan sampai ketika masa muda kita diisi dengan hal-hal yang ghaflah, sehingga datang masa tua kita, masa lemah kita, sehingga kita memiliki banyak
halangan untuk melaksanakan ibadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berpesan kepada kita supaya ketika datang masa sehat kita, jangan sampai datang masa sakit kita sehingga kita susah melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian hadis ini juga berpesan kepada kita semua, jangan sampai datang ketika masa kaya kita, masa cukup kita, sehingga datang masa fakir kita sehingga kita sulit untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jangan sampai hidup kita jadikan kelalaian dalam hal ibadah kepada Allah sehingga kita datang ajal kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Hadirin pemirsa qotna wa rahimakumullah, demikianlah dua pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita semua, pada diri kita yang merasa telah banyak melakukan ibadah tetapi lupa bahwasannya ada amalan yang bisa merusak ibadah kita. Kemudian pesan kedua kepada orang-orang yang merasa selalu menunda-nunda dalam hal ibadah, padahal dalam waktu yang luang, dalam waktu yang lapang dalam melakukan ibadah. Ini dua pesan yang Rasul sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.